menjadi orang yang bijak selama masa pandemi, being a wise man during pandemic. Nah, saudara, sudah 1,5 tahun kira-kira kita akhir-akhir ini mengalami banyak perubahan. Perubahan yaitu PKS, pola hidup, keadaan, dan situasi. Pola hidup jadi berubah karena kita di tengah pandemi ini harus mengikuti, menjalani, mentaati protokol kesehatan. Situasi juga berubah, adanya PPKM maupun lockdown, penyekatan-penyekatan dan sebagainya, mesti vaksin, kemudian ada swab, ada PCR dan sebagainya, dan banyak pemeriksaan protokol kesehatan di sana sini, bahkan surat vaksin seperti paspor sekarang, seperti KTP, mesti diperiksa bukan hanya SIM, bukan hanya KTP, tetapi surat vaksin ada atau tidak. Keadaan juga berubah, saudara. Kita tidak bisa begitu saja salaman, cipika-cipiki ketemu teman handetolan, karena keadaan memang sudah berubah. Kita bisa berpikir ini carrier atau tidak, gitu ya, saudara. Di Bible, saudara, juga terjadi PKS, perubahan PKS, yaitu pola hidup, keadaan, dan situasi. Yaitu ketika bangsa Israel di bawah perbudakan di Mesir, kemudian di padang gurun, ini pola hidup, keadaan, situasi berubah. Butuh hikmat untuk menghadapi kehidupan dari Mesir ke padang gurun. Lalu mereka di Kanaan juga begitu. Terjadi perubahan pola hidup, keadaan, dan situasi. Butuh hikmat Tuhan, butuh tuntunan Tuhan. Dan kabar baiknya, Yahweh Elohim, Bapa di surga, itu selalu memberi tuntunan dengan kuasa dan keajaiban yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Itu di Perjanjian Lama. Kemudian memasuki di Perjanjian Baru ketika Yesus datang, firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Israel juga mengalami perubahan PKS lagi. Pola hidup, keadaan, dan situasi berubah ketika Yesus hadir di bumi. Dulunya mereka dituntun oleh hukum Taurat. Kemudian Kristus datang, mereka dituntun oleh iman. Keadaan berubah, situasi berubah. Pola hidup pun juga berubah. Tidak lagi under law, tetapi hadirnya Yesus Kristus, saudara, di mana Yesus sebelum menggenapi hukum Taurat, itu mereka banyak mengalami mujizat, kelepasan, setan diusir itu ketika Yesus di bumi. Banyak alami mujizat kesembuhan, mujizat terjadi, Yesus mengadakan mujizat, dan banyak mereka alami dan melihat sendiri perbuatan Tuhan yang dahsyat melalui Yesus Kristus itu. Situasi, keadaan juga berubahnya apa, saudara? Karena saat itu ketika Yesus di bumi, itu the kingdom of God, kerajaan Elohim itu ada di antaramu. Jadi banyak perubahan, pertentangan, sehingga muncullah ahli Taurat, Farisi yang menentang Yesus, mencoba Yesus, dan seterusnya, saudara. Dan itu di Bible. Dan pada hari ini, kita pun juga hidup di negara kita, Indonesia. Indonesia juga alami perubahan PKS ini, pola hidup, keadaan, situasi. Ketika Indonesia dijajah Belanda, Jepang, lalu merdeka, ini terjadi perubahan pola hidup, keadaan, situasi. Dibutuhkan hikmat untuk bagaimana menjadi orang yang merdeka, mengisi kemerdekaan. Hari ini kita juga sedang mengalami satu perubahan pola hidup, keadaan, situasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Terutama 1,5 tahun ini dan belum selesai kan, sampai hari ini. Dan kabar baiknya, Tuhan memberikan the gift of wisdom, karunia hikmat, untuk kita menjadi being a wise man, menjadi orang yang berhikmat selama masa pandemi ini, saudara. Nah, untuk itu, saudara, ayo kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 1
Korintus pasal yang pertama ayat yang 24 dikatakan, namun bagi mereka yang dipanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah Kristus adalah kuasa dan hikmat Elohim. Christ, the power and wisdom of God. Kristus adalah kuasa dan hikmat Elohim. Ternyata Kristus adalah hikmat itu. Hikmat itu adalah seseorang, yaitu Yesus Kristus sendiri, Christ. Dan kabar baiknya, Christ in you, we are in Christ. Ternyata hikmat itu diberikan, dianugerahkan kepada kita. Ternyata hikmat itu menyertai kita sebab Dia Immanuel. Ternyata hikmat itu ada bersama dengan kita. Itu anugerah, itu grace, itu kabar baiknya. Bukan hanya itu. 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada in Christ. Nah kan kita berada di dalam hikmat itu yang oleh Elohim telah membuat Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hikmat itu ternyata membenarkan kita, menguduskan, menebus kita. Saudara, Christ our wisdom. Nah, identitas kita itu kan in Christ. Berarti kalau Christ is our wisdom, sebetulnya identitas kita adalah a wise man. Orang yang berhikmat. Nanti katakan amin. Yang menangkap kabar baik ini, katakan amin. Saudara, jika hari-hari ini kita kurang berhikmat, sebetulnya kita anak-anak Tuhan, kabar baiknya adalah kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Sebab identitas kita adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijak. Karena ada the gift of wisdom yang dicurahkan melalui Kristus Yesus. Pertanyaannya sekarang, mengapa masih banyak didapati orang Kristen yang tidak berhikmat? Saudara, kenapa mereka tidak berhikmat? Bahkan, saudara, ketika mereka mendengar kabar vaksin saja, mereka tidak menjadi berhikmat, menganggap vaksin itu antikris 666, mikrochip dan sebagainya. Karena apa? Kekurangan hikmat. Kabar baiknya, kita anak-anak Tuhan. Hey, kita adalah a wise man in Christ. Katakan amin. The gift of wisdom dicurahkan melalui Kristus. Dan selama masa pandemi ini, kita dijadikan Tuhan next level lagi. Yaitu apa, saudara? Being a wise man. Menghadapi kehidupan ini. Saudara perhatikan Bahtera. Kenapa Tuhan menghadirkan Bahtera ini di tengah zaman itu kepada keluarga Nuh, sehingga mereka dimasukkan ke dalam Bahtera, mereka in ark, mereka di dalam Bahtera dan alami keselamatan besar. Karena saudara akan ada global bukan global pandemik ya, tapi global disaster, yaitu flood, banjir besar, air bah. Nah, air bah ini ternyata juga mengubah, saudara, PKS, pola hidup, keadaan dan situasi daripada Nuh dan keluarganya. Bahtera ini menyelamatkan Nuh. Walaupun mereka di dalam bahtera, saudara, tapi derunya yang mengerikan daripada badai, gelombang, angin daripada yang di luar bahtera itu mereka rasakan, tapi mereka selamat gitu. Mereka memang tidak langsung melihat ngerinya, betapa menakutkannya badai di luar bahtera itu. Walaupun begitu mereka kan merasakan goyangnya gitu, merasakan goyangnya daripada naik perahu seperti anak kecil naik odong-odong gitu di permainan di anak-anak time zone atau apa gitu, saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Dan kabar baiknya, saudara, hari ini sama dengan Nuh yang in ark akhirnya selamat, kita hari ini in Christ. In Christ, saudara, di dalam Kristus Yesus, seperti keluarga Nuh merasakan goyangnya perahu itu di tengah badai. Hari ini kita kan juga merasakan goyangnya
di dalam perahu kehidupan kita ini adanya global pandemic. Kita mendengar betapa dahsyatnya gelombang COVID-19 ini yang telah bermutasi. Banyak orang yang meninggal karena COVID ini membuat kita kaget. Lalu badai angin ributnya pandemi ini menggoncang perekonomian, menggoncang kesehatan. Saudara, namun saudara, kalau Nuh akhirnya dapat melewati air bah sampai di pegunungan Ararat, yang bicara tentang Ararat itu, saudara, bicara tentang kutuk, namun telah terjadi kemenangan daripada Tuhan melewati badai air bah itu. Kita juga pasti akan melewati badai daripada pandemi ini dan sampai di, saudara, pegunungan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Sebab pandemi ini bukan kutuk bagi kita. Kita hanya akan melihat banyaknya, multiplikasinya, mujizat pertolongan Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Percaya katakan amin. Saudara, walaupun kita merasakan nih goncangan-goncangan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanmu itu ada di dalam the defense of God, pembelaan Tuhan. Sehingga tak perlu engkau takut, karena ada Yesus. Yesus membela kita, dia define you, define me, defend, membela, mempertahankan, memperjuangkan. No, di defend oleh Yahweh Elohim dan Selamat. Hari ini kita di defend juga. Dalam kata defend, itu ada kata N di akhirnya. Artinya apa? Bila bahtera Nuh ada N-nya, ada akhirannya, maka pandemi ini pasti juga ada N-nya. Yesus Kristus membela saya, membela saudara. Masalahmu, tantanganmu, sakit penyakitmu, segala pergumulanmu, ada N-nya, ada ending-nya. Percaya katakan amin. Pandemi ini bukan kutuk bagi kita. Ya, tubuh kita bisa kesentuh, kita bisa kena, sehingga kita bisa isoman. Tetapi itu tidak akan pernah membatalkan keselamatanmu, jaminanmu di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara, dia adalah sumber hikmat. Apa sih wisdom itu? Wisdom, the ability to use your knowledge and experience to make good decision and judgment. Hikmat itu, saudara, itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman kita untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Jadi saudara, percayalah, Kristus di dalam kita akan menuntun kita untuk pengetahuan dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan berikan kepada kita ini. Kita menjadi orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik dan bisa menilai dengan baik, bukan nuruti hoax, bukan nuruti hal yang tidak-tidak. Katakan amin. Bukan mendengar bisikan iblis. Nah, siapa sih orang yang bijak itu? Bukan orang tua-tua yang dimaksudkan di gambar ini. Bukan, saudara. Orang yang bijak menurut firman Tuhan, karena Christ in you, we are in Christ, karena Christ is our wisdom, maka orang yang bijak itu, orang yang berhikmat itu sebenarnya adalah mereka yang disebut dengan ciptaan baru. Bukankah saya dan saudara di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru? Katakan amin. Dan kita memiliki identitas in Christ. Kita under grace, ada spirit of Christ di dalam kita. In Christ, kita di dalam Kristus Yesus. Under grace, kita di bawah sistem anugerah, bukan sistem hukum. Dan kita juga ada spirit of Christ, artinya itu tanda kepemilikan Tuhan. Saya dan saudara, kita milik Kristus. Milik Kristus. Itu artinya apa? Baik hidup maupun mati, kita tetap milik Kristus. Katakan amin. Saudara, yang saya sampaikan kepada saudara ini tadi adalah in spirit, yaitu di dalam roh. Di dalam roh, kita in Christ, under grace, ada spirit of Christ, di dalam roh kita manunggal dengan roh Tuhan. Nah, sekarang
Mari kita baca Yakobus 3:13, di sana dikatakan, siapakah yang bijaksana dan penuh pengertian di antara kamu? Biarlah ia menunjukkan perilaku yang baik melalui perbuatannya dalam hikmat dan dalam hikmat yang lemah lembut. Nah, saudara, di sana dikatakan siapa yang bijak? Who is a wise man itu? Siapa orang yang berhikmat itu? Ternyata biarlah dia, berarti apa? Orang berhikmat itu dia yang menunjukkan perilaku yang baik melalui perbuatannya dalam hikmat yang lemah lembut. Jadi ini juga menyangkut menyangkut jiwa dan tubuh. Perilaku yang baik melalui perbuatannya. Nah, saudara, wisdom is not a thing you inherit, nor is it stolen. It can be learned and practiced, and must be protected. Saudara, menjadi bijak itu ternyata bukanlah sebuah warisan yang kita warisi dari nenek moyang. Dan wisdom itu sendiri tidak bisa dicuri, tetapi bisa dipelajari, bisa dilatih, dan harus dilindungi. Saudara, Kristus yang adalah hikmat dianugerahkan kepada kita. Identitas kita orang bijak. Nah, untuk menjadi bijak ini, secara tubuh dan jiwa, perlu kita latihan, perlu kita belajar, dan harus dilindungi bijak itu. Karena itu mutiara yang daripada Tuhan. Katakan amin. Satu pesan aplikatif dalam morning devotion di pagi hari ini, yaitu melalui the gift of wisdom. Biarlah kita menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, atau wise man di masa pandemi ini. Di zaman now, kita perlu attention, kita perlu pay attention, memperhatikan di area tubuh dan jiwa ini. Karena di dalam roh kita aman, in Christ, under grace, spirit of Christ, kita ciptaan baru. Nah, kita perlu pay attention di tubuh maupun jiwa, yaitu apa? Yang pertama, wellness, kesehatan tubuh kita. Yang kedua, sosial media, jiwa. Bukankah kita sekarang sedang setiap hari bergulat atau berhadapan dengan ini, kesehatan, protokol kesehatan, ya, dan apa? Sosial media. Kita sekarang kan sedang bersosial media ini melalui Zoom ini pagi hari ini. Nah, kenapa sosial media? Sebab sosial media is silent killer of your mental health. Sosial media itu adalah pembunuh yang diam-diam membunuh daripada kesehatan mental kita. Betul nggak, saudara? Ini bahaya. Maka dari itu, a wise man itu bukan dikontrol atau dibunuh oleh sosial media. A wise man itu ada Kristus di dalamnya, under grace ada spirit of Christ. Seharusnya dia yang bisa menghandle, mengontrol sosial media, bukan malah menjadi silent killernya sosial media itu. Saudara, 3 Yohanes ayat pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di sana dikatakan, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat sama seperti jiwamu sehat. Kata sehat di sana di dalam bahasa Yunani-nya adalah hugiaino. Artinya be well in body. Be unhealthy in body. Tubuh. Berarti saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mau kita itu tubuh kita sehat, jiwa kita makmur. Katakan amin. Dan a wise man itu ada roh Kristus, di dalam rohnya, tubuhnya sehat, jiwanya juga makmur. Itu a wise man. 1 Korintus 6 ayat 19, ayat 19 sampai 20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. A wise man, being a wise man, orang yang berhikmat itu adalah orang yang memuliakan Tuhan dengan tubuhnya.
Saudara, bagaimana seorang yang berhikmat itu memuliakan Tuhan dengan tubuhnya? Yaitu dengan cara sosial medianya itu, dengan jari-jarinya dia menggunakannya dengan baik. Bukan cuman bersosial media. Nah, bagaimana bersosial media dengan baik kita di dalam gereja? A wise man at church dalam bersosial media itu dia tidak sembarangan update status atau sedang mengupload teks, konten, gambar, video. Saudara, orang yang bijak itu menggunakan sosial medianya untuk dia 3M. M yang pertama, memberitakan nama Bapa adalah Yahweh. Sebab our Heavenly Father is Yahweh. Saudara bisa menggunakan Indonesian Modern Bible, sumber Alkitabnya. Atau paling tidak, saudara jangan menyebut Allah. Karena itu tidak ada di dalam Bible. Expose-lah nama Bapa melalui pujian penyembahan, khotbah, update status, saudara. Yang kedua, M yang kedua adalah memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah the center of our life, our family, our church. Karena hanya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yaitu M, mengabarkan kabar baik, anugerah, dan kebenaran. Preach the gospel of grace and truth. Orang yang bijak, itu dia menggunakan tubuhnya, memuliakan Tuhan melalui tubuhnya dengan menggunakan sosial medianya. Itu, saudara, dengan baik dan menggunakan sosial medianya untuk memberitakan nama Bapa, memberitakan Yesus, dan memberitakan anugerah, bukan penghukuman. Yang kedua, saudara, Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, janganlah kamu serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Sebaliknya, serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang yang telah dihidupkan dari kematian. Dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Yang kedua, saudara, being a wise man itu menggunakan anggota tubuhnya secara bijak. Bagaimana menggunakan anggota tubuhnya secara bijak? Yaitu ketika dia bersosial media, dengan jari-jarinya ketika bersosial media, itu nampak dia memiliki etika. Tidak sembarangan dengan kemudian mengupdate status, mengupload kebencian, baik kalimat, gambar, video, maupun broadcast. Dia bisa menjaga privasinya, karena orang bisa mempergunakan data-data pribadi kita. A wise man, orang yang berhikmat itu menghindari pertemanan atau akun yang negatif atau akun yang menipu-menipu, yang bisa merugikan kita. A wise man itu, orang berhikmat itu, dia menghentikan hoax, bukan sembarangan broadcast. Tanya dulu, ini benar gak kabarnya? Menghentikan dan menyesuaikan kebutuhan. Maksudnya adalah, saudara, ketika engkau pergi ke supermarket, apakah engkau hanya berputar-putar ataukah beli yang diperlu? Saudara, ketika engkau menggunakan sosial media, biarlah engkau menggunakan sesuai kebutuhan. Biarlah engkau bisa mengatur waktu untuk menggunakan sosial media, bukan 24 jam. Karena, saudara, kalau 24 jam, bagaimana waktumu dengan yang lain? Itu adalah a wise man di dalam bersosial media. Dan yang terakhir adalah janganlah hanya minum air saja dalam 1 Timotius 5:23, tetapi gunakanlah sedikit anggur sehubungan dengan pencernakanmu dan sering lemahnya tubuhmu. A wise man, being a wise man, orang yang bijak itu, yang ketiga, memelihara kesehatan tubuhnya. Ada quote di sana, yaitu take care of your body. It's the only place you have to live. Saudara, jagalah tubuhmu, sebab tubuhmu itu adalah satu-satunya tempat engkau hidup selama di dunia ini. Ini tubuh kita ini adalah kayak mata berdiknakel kita selama di bumi. Saudara, walaupun sementara, tetapi
Saudara, firman Tuhan menasihatkan kita, mendorong kita untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Bagaimana kita memelihara kesehatan tubuh kita? Yaitu dengan cara jaga mata. Ketika engkau bersosial media, bukan dengan terus begini lihat HP. Mata saudara juga membutuhkan lihat yang jauh, melihat pemandangan yang indah. Istirahatkan otot-otot saraf mata. Jaga hidung, pakai masker. Menjaga hidung itu artinya juga menjaga saluran pernafasan dan paru-paru saudara. Jaga tangan. Bukan begini terus memegangi handphone, begini. Ada anak yang terus memegangi handphone karena main game gini, akhirnya tangannya begini terus padahal nggak ada handphonenya. Sarafnya kena. Jaga posisi tubuh. Ketika engkau bersosial media, perhatikan posisi tubuh saudara, nggak terasa miring begini, nanti tulangnya bengkok saudara. Jaga otak, ada radiasinya ketika kita menggunakan gadget kita. Jangan dipakai 24 jam. Artinya apa, saudara? Pelihara itu tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Tujuh katakan amin. Saudara, 3M, being a wise man. Menjadi pribadi yang berhikmat. M yang pertama, muliakan Tuhan dengan tubuh. M yang kedua, menggunakan anggota tubuhnya secara bijak. M yang ketiga, memelihara kesehatan tubuhnya. Di dalam bersosial media, saudara, percaya ada Christ yang adalah our wisdom yang akan menuntunmu sehingga engkau menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Dan kita yang adalah Christ ambassador atau kita duta-duta Kristus, Christ ambassador itu adalah a wise man. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bijak karena Kristus adalah our wisdom, hikmat kita. Biarlah engkau start hari ini lebih lagi being a wise man during the pandemic and beyond. Dan engkau menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat selama masa pandemi dan untuk seterusnya. Sebab the gift of wisdom in Christ telah diberikan dan tinggal ada dan akan membimbing saudara menjadi orang yang bijak dalam nama Yesus. Yeshua HaMashiach, bless you.